Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Amin. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah sayap cepat dari Persiraja Banda Aceh, ex Timnas Indonesia yang konon mudah-mudahan kembali lagi ke Timnas. Amin. Miftahul Hamdi, selamat datang di channel ini. Ya, apa kabar? maksud. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, teman-teman, kita akan ngulik, ngobrol, ngidul tentang sepak bola, tentang hal-hal yang berkenaan dengan Miftahul Hamdi sendiri. Nah, Hamdi, Oke. ya kita mulai dengan yang ringan-ringan lah, hal-hal yang banyak orang tahu gitu. Mungkin sudah tahu lah, tapi ini pemanis di awal. Pulang lagi ke Aceh, sudah lumayan mapan lah dalam hal apapun ya, bukan soal materi, punya nama besar, pulang dari Bali nanti pulang lagi ke Aceh. Apa yang membuat Hamdi balik? Yang pertama pastinya dari manajemen ya. Manajemen tersendiri serius banget untuk mendatangkan Hamdi untuk pulang ke Banda Aceh, karena dari sebelumnya juga waktu di saat Liga 2 kata Pak Presiden ataupun Pak Sekum, Pak Rahmat, katanya kalau misalnya insya Allah Persiraja masuk ke Liga 1, Hamdi pulang ya, begitu. Jadi biasanya kan perkataan itu doa. Jadi dari awal itu saya bilang insya Allah Pak, kalau emang rezeki saya pulang lagi. Jadi nggak tahu, mungkin ya jodoh ataupun takdir dari Allah kan. Karena alhamdulillah juga Persiraja udah masuk ke Liga 1, nggak salahnya untuk Hamdi bisa bantu juga Persiraja, karena Hamdi pun di tahun sebelumnya alhamdulillah udah bawa Bali United juara, walaupun di saat itu Hamdi juga jarang main, tapi Hamdi udah ada di tim tersebut. Secara jadi, TV udah sah. sudah sah. Jadi kayaknya target di Bali United udah tercapai, dan mungkin sekarang target untuk pribadi Hamdi. Target pribadi Hamdi itu apa? Ya mudah-mudahan bisa dapat menit bermain yang lebih. Bisa starting, bisa menciptakan lebih banyak gol, bisa menciptakan lebih banyak assist, dan mudah-mudahan aja ini suatu kemungkinan Hamdi main Persiraja ini untuk gerbang Hamdi bisa masuk ke timnas lagi. Mudah-mudahan, amin. Nah, amin. Ngomong-ngomong nih, ini kan pendek kata lah kita bilang, dan banyak orang di Aceh terutama meyakini bahwa ini kayak Hamdi pulang nih, selain soal menit bermain, ini punya motivasi juga untuk dilirik lagi ke timnas senior. Pasti. Dari angkatan Hamdi U16, 19 gitu, kan tidak terlalu banyak yang pada akhirnya bertahan di level senior yang ke timnas ya. Ya. Katakanlah langganan Evan Dimas, Zulfiandi, itu yang paling langganan lah. Hamsa Muyama. Apa sih yang sebenarnya membuat teman-teman ini pada tidak terlalu banyak lagi yang bertahan di level top, sedangkan di level klub mereka masih bagus. Apakah soal selera pelatih saja? Kalau menurut Hamdi ya salah satunya gitu, selera pelatih, karena kan setiap pelatih mungkin ada bisa menilai pemainnya sendiri, ada cara nilai pemainnya sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatakan kalau misalnya pemain yang nggak masuk timnas tuh nggak bagus, karena kalau misalnya masuk timnas tuh juga rezeki-rezekian. Karena nggak semua di setiap pertandingan pemain itu bisa bagus, karena ada juga pertandingan satu mungkin agak kurang, tapi ada juga kemungkinan pemain itu stabil di setiap pertandingan. Mungkin pelatih melihat pemain yang stabil itu dengan mental yang bagus, dengan teknik dan taktik yang bagus, lebih siap untuk bisa membela timnas. Karena kan untuk membela timnas tuh harus bagus keempat aspek dan harus stabil di setiap pertandingan. Jadi bukan berarti yang nggak dipanggil timnas nggak bagus, karena mungkin belum dapat kesempatan aja. Tapi saya yakin kalau misalnya pemain itu bisa dapat kesempatan bermain di timnas, pasti mereka akan menunjukkan kualitas yang terbaik untuk membela negaranya. Semua akan all out lah. Jadi mungkin belum dapat kesempatan aja. Karena kan dianggap puncak karir seseorang pemain itu secara individu kan bisa membela timnas, di luar soal juara tidak juara di klub kan. Terus Hamdi kan sudah lumayan lama nih nggak di timnas lagi lah, kita setelah di level usia saat itu. Kangen nggak sih? Oh, kangen banget bang, kangen banget pakai baju merah putih tuh, kangen banget. Apalagi pasti suasananya berbeda kali kalau misalnya kita membela klub di daerah sama kita membela negara, itu pasti beda banget rasanya. Kita kayak bermain tuh kayak sepenuh hati, terharu, apalagi kalau di saat apalagi kita, main di GBK. Main di GBK terus menyanyikan lagu Indonesia Raya itu sangat luar biasa. Itu paling saya rindukan kalau misalnya membela timnas. Tapi apa ya?
gini, kalau orang tengok di kami lah penonton tengok di luar dan Hamdi yang di ketika menjadi item saat itu gitu, nampaknya kalau kita berada di posisi itu zouknya itu beda ya, soalnya beda kali ya. Pasti beda. Kita aja nggak tahu kenapa pas kayak terharu gitu, terharu banget, kayak mau mengeluarkan air mata gitu, karena mungkin suatu kebanggaan ya, karena bisa berada di level yang paling tertinggi, karena kan kayak abang bilang level paling tertinggi itu bisa masuk timnas dan kita bisa bermain untuk timnas. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan lagi bisa balik lagi ke timnas senior. Nah, banyak jalan bagi yang sudah pernah di timnas, terutama di generasi kalian lah. Mungkin berarti ini kan balik ke Persiraja. Kita ngomong tadi soal kerinduan terhadap timnas ini itu. Sejauh ini kan sudah dapat jadi kepercayaan terus kan sama coach Henry Susilo. Alhamdulillah di 3 pertandingan ini dapat kepercayaan terus. Alhamdulillah, dan kemarin itu lawan Persik Kediri juga alhamdulillah udah bisa mendapatkan bikin satu assist untuk golnya Bang Devi Rizky. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dilirik sama kepelatihannya Sintayong. Ada bisa masuk ke timnas senior, mudah-mudahan. Mungkin Sintayong ini nonton video ini nanti tinggal review pertandingan Persiraja. Amin. Itu ya, karena kemarin ketika beberapa pandit itu kami bincang-bincang dan juga 1-2 pelatih Persiraja, kami bincang-bincang ada 2 anak Persiraja yang ada besar kemungkinan dilirik nih. Pertama Bang Kuba, Fakrudin Kuba, kedua Hamdi saat itu. Ini teman-teman kita ngobrol-ngobrol nih, jangan nanti awak jangan serius kali ya. Nanti awak disemprot sama jangan panjang kali ini. Ya orang ngobrol gitu, bukan interview yang saya harus nanya pendek gitu. Iya benar. Jadi di dalam ngomong-ngobrol pandit itu ada 2 di Persiraja tuh paling memungkinkan yang dipanggil. Pertama Bang Kuba karena penampilan itu ya. Kedua Hamdi. Terus saya jumpa sama Coach Edi Harto. Dia itu kan lama dia di timnas. Di timnas ya. Megang kiper Coach, apa sih menurut coach yang membuat Kuba itu belum dipanggil? Satu sih sebenarnya, pelatih asing sih biasanya suka postur yang tinggi-tinggi, sedangkan Kuba tidak terlalu tinggi gitu. Terus saya tanya balik, Coach, apa mungkin karena pertandingan baru 3 jadi belum bisa dilihat secara utuh? Sebenarnya 2 aja udah bisa nilai sih. Itulah teman-teman intermezzonya. Sharing. Terus gini, di timnas U19 ada 3 anak Aceh saat itu. Ada Hamdi, Zulfiandi dan Hendra Sandi. I know, yuk hati-hati udah tahu kemana gitu. Yang paling bertahan di top level sekarang Zulfiandi sama Hamdi ini tuh. Apa kabar dengan Hendra Sandi yang oleh banyak orang dianggap sudah hilang? Kalian sendiri masih sering komunikasian nggak sih? Sering. Masih sering. Sekarang apa? Kalau saya tahu kondisi terakhirnya Hendra Sandi sekarang ada di kampung di Aceh Selatan. Di Aceh Selatan. Tapi di musim sebelumnya dia main di Persela Lamongan. Terang kedua, dan kemarin dia sempat ikut seleksi di Kalteng Putra. Cuman kelanjutannya saya juga kurang tahu. Apakah dia lewat apa enggak? Mungkin kan sekarang lagi juga pandemi, jadi nggak terlalu tahu. Cuman kalau ditanya sekarang, Kalteng Liga 2 ya? Kalteng Liga 2, dia bareng Maldini Pali. Jadi kalau ditanya sekarang ngapain, karena dia juga sekarang udah berprofesi seperti polisi. Jadi mungkin apa dia udah nyaman di profesi itu, apa dia masih tetap lanjut sama sepak bola, saya kurang tahu. Cuman yang saya tahu dia sekarang masih di kampung. Karena kan kalian dianggap alumni alumni Indra Syafri khusus dari Aceh. Dan ketiga-tiganya juga orang yang sangat dibanggakan Indra Syafri kan? Ya benar-benar. Apalagi pas sebelum turnamen tuh di beberapa wawancara Indra Syafri ulang-ulang terus ada tuh anak Aceh segala macam. Ada beberapa kesempatan yang dia ulang-ulang. Benar. Tapi pada akhirnya kan sepak bola soal rezeki juga. Iya, benar. Soal beruntung juga. Barangkali terlepas dari segala isu ini itu Sandi ya kali ini belum beruntung, besok dia naik lagi. Iya, enggak tahu. Ambil yang turun untuk siapa? Gitu. Karena main bola emang gitu. Terus Hamdi kan sudah mendapatkan kepercayaan lah kita bilang di Persiraja. Apa sih yang membuat Hamdi pada akhirnya kayaknya tampil itu lebih termotivasi, lebih lantak laju gitu? Apa ada sebuah kerinduan setelah di klub sebelumnya tidak terlalu banyak dapat bermain dan ingin membuktikan?
Kalau di sini kayaknya Hamdi bermain bola tanpa beban ya, karena juga dari pelatih, dari teman-teman juga percaya sama Hamdi untuk Hamdi bermain di Persiraja. Jadi Hamdi tersendiri pun optimis dan Hamdi merasa pede kalau bermain di Persiraja Banten. Mungkin sebaliknya kalau misalnya di Bali United mungkin Hamdi lihat teman-teman Hamdi, maksudnya dari kualitas pemain ya, mungkin udah jauh di atas Hamdi, mungkin Insecure gitu. kayak aduh tanggung gitu kan, mungkin Hamdi harus lebih latihan lagi. Tapi di saat dimain makanya kayak grogi, kayak maksudnya terbebani, maksudnya dengan nama-nama atas pemain-pemain lain. Makanya di saat Hamdi balik ke Banda Aceh mendapatkan menit bermain, Hamdi merasa pede karena pelatih percaya sama Hamdi, teman-teman percaya sama Hamdi. Jadi Hamdi tuh merasa kayak Hamdi lepas bermainnya di sini. Jadi tinggal Hamdi jalanin aja. Berarti boleh dibilang Hamdi selama di Bali United banyak tertekannya lah. Dalam artinya tidak lepas ya, lepas. Mungkin di tahun 2018 2019 Itu tahun paling berat. Paling berat. Kalau misalnya 2016 2017 Hamdi masih dapat kepercayaan sama Itu masih Indra Syafri ya? Indra Syafri 2016 2017-nya udah ganti sama Kus Widodo. Masih dapat kesempatan bermain. Di saat 2018 2019 banyak datang pemain-pemain baru yang kualitasnya lebih jauh dari Hamdi. Nah, mungkin dari situ Hamdi udah merasa tangguh, udah kurang pede. Jadi di setiap pertandingan Hamdi berasa kayak aduh terbebani gitu, harus merasa selalu benar, bikin salah sekali udah langsung tanggung. Itu sempat depresi nggak sih di saat tahun 2018 tuh? Kalau depresi sih enggak, cuman ya merasa kayak bukan kok bisa sih Hamdi dari kok jelek banget gitu. Kok jelek banget, nggak seperti biasanya. Kenapa bisa tertekan? Dari sebelumnya bisa cetak 4 gol satu pertandingan. Kenapa sekarang di saat pertandingan bikin salah sekali langsung keterusan gitu? Kenapa nggak pede seperti awal? Atau mungkin belum ketemu mungkin sama pola permainan dari sebelumnya. Makanya di saat bermain di Persiraja mungkin Hamdi sangat lepas bermain kan, karena pelatih sama pemain lain pun percaya sama Hamdi. Makanya Hamdi tuh kayak ngejalanin kayak seolah-olah Hamdi bermain sepak bola lagi. Apalagi tipe coach Henry Susilo ya, yang friendly sekali ya. Friendly sekali, sangat slow, percaya sama semua pemainnya. Jadi sama sekali nggak ditekan untuk pemain. Tunggu dulu, teman-teman barangkali pengen tahu nih, kalau coach Henry Susilo sendiri biasanya kalau sesekali kasih instruksi khusus ke Hamdi, paling dia ngomong apa sih? Paling bilang tunjukin aja apa yang Hamdi bisa. Itu aja udah cukup, dibilang gitu. Jadi seolah-olah tuh pelatih itu sangat percaya sama Hamdi. Jadi nggak ada kasih nggak kasih tekanan yang lain lah. Jadi apa yang Hamdi bisa lakuin lah, karena itu udah cukup. Jadi makanya dari situ saya salut sama pelatihnya juga, karena dia percaya sama semua pemain. Jadi bukan sama pemain intinya aja, sama pemain cadangan dia sangat berbaur. Sangat percaya. Nah, teman-teman yang di luar, yang di Nusantara khususnya, yang bukan di Aceh ini itu berarti pendek kata bukan hanya Hamdi oke, orang Aceh. Yang di luar Aceh pun mengatakan bahwa kekeluargaan, kepercayaan di Persiraja itu tinggi. Dan itu bukan hanya lip sync, teman-teman. Berarti benar adanya. Benar. Dan itu menjadi ruh daripada Persiraja. So gini, kemarin kan sempat musim terburuk. Ya anggaplah terburuk secara psikologis ya. Ketika 2018 itu. Kabarnya nyaris berhenti sepak bola ya. Nyaris. Hampir berhenti. Itu dilemanya seperti apa sih saat itu? Karena ada kabar bahwa ingin membantu orang tua saat itu karena tidak mendapat kesempatan bermain atau seperti apa, pada akhirnya kok aku mau dagang aja gitu. Sebenarnya ceritanya panjang, cuman salah satunya juga waktu 2018 jarang mendapatkan menit bermain juga. Terus di saat itu orang tua juga minta bantuan, apakah Hamdi bisa pulang untuk bantu ayah kerja. Apalagi di dalam keluarga Hamdi satu-satunya anak laki-laki, karena cuma 2 bersaudara, satu Hamdi satu kakak. Jadi di saat itu emang bimbang antara milih sepak bola apa keluarga dulu. Tapi karena di saat itu Hamdi masih agak down tentang sepak bola karena jarang dapat menit bermain, jadi mungkin alangkah baiknya Hamdi bantu orang tua dulu. Dan kalau misalnya rezeki di tahun 2019 Hamdi bisa balik lagi main sepak bola. Menurut Hamdi sendiri, yang Hamdi rasa Hamdi untuk pressure yang kuat ketika ada masalah itu termasuk mudah goyah nggak sih secara mental?
Kalau Kan ada tipe orang mudah goyah tapi cepat bangkit. Ada yang Ah, nggak ya, ada kejadian benar-benar. apa-apa gitu. Kalau Abdi orangnya agak slow aja sih, nggak terlalu ini aja. Kalau misalnya dalam keseharian nggak terlalu open, nggak terlalu memikirkan orang-orang kritik itu Abdi jadiin motivasi. Jadi mungkin di saat dalam pertandingan aja, dalam pertandingan ataupun dalam pertandingan aja. Kalau kayak dalam latihan, dalam keseharian itu nggak terlalu ini. Biasanya dalam pertandingan aja. Kalau misalnya udah buat salah sekali, terus diteriakin sama pemain lain, itu mental Hamdi kayak udah ngedon gitu. Tapi kalau misalnya ada Hamdi bikin salah, habis itu tetap dibangkitin, dibilang, ayo Hamdi tetap semangat. Itu Hamdi makin semangat. Tadi bilang ya udah nggak Itu yang apa-apa gitu. itu yang apa? Itu yang Hamdi rasain di Persiraja sekarang. Jadi setiap Hamdi bikin salah, orang nggak ada yang nyalahin sebagaimana lah. Tapi langsung Langsung kemon gitu. mereka kayak masih percaya banget sama Hamdi. Makanya di saat setiap Hamdi bermain kayak lepas banget di Persiraja. Nah, terus berarti di klub apapun sebelum-sebelumnya ini itu berarti Hamdi pernah punya momen ketika salah itu sama pemain ini pernah ya? Pernah ya? Kalau di sebelum-sebelumnya nggak pernah Hamdi rasain pas di timnas, pas di Persiba Balikpapan juga nggak pernah. Di tahun 2016, 16, 17, 18 di Bali United juga nggak pernah. Mungkin di tahun yang kemarin mungkin. Apa cuman Hamdi berpikiran begitu? Apa cuma perasaan aku aja? Perasaan Hamdi aja apa kebenaran terjadi di saat Hamdi main bola di Bali United di tahun lalu itu kayak berasa tertekan banget. Kayak pengennya selalu benar. Jadi di saat salah langsung salah sekali, abis itu down terus. Tapi bisa jadi gini Andi. Ya, bisa jadi kadang-kadang ketika kita berpikir perfeksionis itu juga jadi bumerang. Iya benar. Bisa jadi kan karena kayak mana nih biar nggak salah dalamnya tapi kebawa terus. Makanya mungkin itu salah satu pemikiran Hamdi yang salah di tahun 2019. Makanya di saat itu Hamdi kalah bersaing sama teman-teman yang lain. Nah, walaupun di saat itu juga tim Bali United bisa juara, cuman kayak nggak terpengaruh juga ada Hamdi di situ. Makanya di saat Hamdi balik di Persiraja ini kayaknya pemikiran itu udah sama sekali hilang. Walaupun Hamdi bikin salah, jadi kayak nggak apa-apa, bikin lagi, coba lagi. Makanya semua juga percaya sama Hamdi. Hamdi makin enjoy bermain bola. Nanti saat ini boleh dibilang secara kebatinan, secara tingkah laku sangat-sangat enjoy. Oh, enjoy banget. Kayak balik lagi gitu. Balik lagi. Dan Hamdi balik lagi ke sepak bola. Berarti pendek kata boleh dibilang Hamdi merasa bahwa Hamdi yang dulu sudah kembali gitu. Ya. Setelah agak gimana. Ya, setelah mungkin jarang bermain. Berat nggak sih punya risiko? Secara psikologis setiap pemain itu beda-beda ya. Iya, beda-beda. Kalau Hamdi sendiri ketika tidak mendapatkan menit bermain itu kegalauan itu berat nggak sih? Oh, berat banget. Berat banget. Apalagi jauh sama keluarga kan waktu itu. Pasti jauh banget. Karena kan kita emang fokus berlatih itu kan untuk bertanding ya. Nah, di saat bertanding kita nggak dimainkan. Apalagi kalau misalnya nggak sampai masuk pemain cadangan. Wah, itu sangat sedih sekali Bang. Karena kita setiap latihan kan kita menampilkan yang terbaik. Cuman kan strategi dari pelatih kan beda-beda. Kita cuma bisa ya menjalani aja. Cuman untuk tetap kecewa, pasti kecewa kan. Kita udah latihan berat-berat tapi jarang mendapatkan menit bermain. Tapi kita tetap semangat lah karena kan main bola ini panjang. Mungkin nggak ada hari ini, ada besok. Makanya alhamdulillah nggak ada kemarin tuh, ada sekarang di Persiraja. Jadi tetap berpikir positif aja. Pulangnya Hamdi ke Persiraja tidak hanya mendatangkan berkah bagi Persiraja, tapi juga untuk Hamdi sendiri. Sebagaimana pengakuan Hamdi tadi gitu. Hamdi ngerasa nggak sih? Selain sudah bisa membantu teman-teman lah pasti. Merasa nggak sih? Hamdi itu punya nama besar di antara yang lain. Kalau Hamdi sendiri sih nggak berasa. Hamdi tuh kayak mikirnya ya sama semua pemain. Apalagi di saat pelatih Coach Henry Susilo juga nggak menganggap pemain A harus lebih pemain B. Nggak ada. Jadi Hamdi berasa di sini kayak berbaur kayak sama-sama gitu. Nama sama, nggak ada bedanya. Daerah sama kayak di sini kekeluargaannya lebih ini. Persiraja ya ini kan kembali lagi kita kan sudah bermain meskipun sepak bola dalam keadaan pandemi tanpa degradasi. Hamdi sendiri nggak pengen kan Persiraja itu finish di juru kunci ya? Oh pastinya. Walaupun nggak ada sistem degradasi, pengennya tetap Persiraja itu di papan atas. Karena itu juga untuk menjual harga dari Persiraja dan juga untuk harga dari pemain juga tersendiri. Marwah. Karena kan nanti
untuk tahun depan bisa mendapatkan sponsor yang mungkin Marwah lebih banyak. Persiraja dan Aceh juga nilai jual bagi pemain. Iya benar-benar. Karena kan kalau misalnya di peringkat 3 yang terakhir, pasti juga untuk mendapatkan sponsor untuk tahun depan Susah. pasti susah dan kenanya di gaji pemain untuk tahun depan. Jadi kasihan juga untuk rating Persirajanya juga kasihan. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong soal gaji ini, saya tahu saya nggak akan nanya privasi detail lah segalanya. Kabarnya Hamdi salah satu anak lokal yang gajinya paling tinggi di antara yang lain, betul nggak Itu sih? nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Cuman tapi ada dengar-dengar nggak sih gitu? Iya, kalau dengar-dengar ada. Cuman dengar. kalau kepastiannya bener apa nggak tahu. Ya kan kita saya nggak ngecek kan, di mana-mana karena tim kan tuh kalau- nggak tahu satu pemain, soalnya kan? di Indonesia kan kalau kayak ini nggak dipaparin ya. Kalau Ya. misalnya gaji pemain beda sama di luar negeri kan. Setiap pekannya berapa, setiap bulannya berapa, setiap bulannya berapa dikasih tahu. Kalau di Indonesia nggak tahu. Cuman Ya. kalau saya dengar-dengar juga ada bilang. Cuman saya nggak pernah tanya sampai apa benar gitu, nggak pernah saya. Dan nggak open juga kan? Nggak apa Mau juga orang kan berapa. rezeki orang beda-beda kan. Iya. Yang penting setiap jadwalnya masuk tuh rekening. Nah, itu aja. iya. Oke. Boleh dibilang nama Hamdi itu benar-benar up ketika ditemukan oleh Indra Syafri. Iya. Terlepas dari segala kurang lebihnya, seberapa berarti sih Indra Syafri bagi Hamdi? Kalau menurut Hamdi sangat berarti karena itu mungkin awal mula Hamdi untuk masuk ke jenjang sepak bola profesional melalui Indra Syafri. Karena siapa sih yang mau lihat anak Aceh untuk bermain bola sampai ke Jakarta gitu? Kalau bukan Indra Syafri yang ambil Hamdi ke Aceh sama bareng Hendra Sandi dan Zulfiandi ya waktu itu. Mungkin ya itu mungkin bukan lagi sebagai pelatih. Nah, Indra Syafri itu udah seperti kayak ayah. Karena Ayah sampai angkat. sekarang masih berkomunikasi kami, apalagi di saat jumpa keharmonisan itu tetap jaga. Jadi nggak seolah-olah melihat Indra Syafri itu sebagai pelatih sepak bola, nggak, udah seperti ayah. Karena yang emang mendidik dari awal, mengajarkan bagaimana cara bermain bola di Indonesia, nggak mesti bermain bola bagus, harus ada attitude juga yang bagus. Makanya di saat waktu itu Persiba Balikpapan nggak maju lagi di saat ada turnamen waktu itu PSSI dibekukan, tapi Bali United masih tetap lanjut. Hamdi diajak ke Bali United main Syafri, luar biasa itu momen yang sangat luar biasa menurut Hamdi. Tunggu, Hamdi ditemukan Indra Syafri itu, Indra Syafri datang ke sini? Ke Aceh. Ke Aceh. Gimana sih detail cerita singkatnya ketika itu dia cari bakat itu di mana? Stadion Jadi apa? gini, waktu itu kan pelatih Persiraja Coach Maman Suryaman. Kebetulan itu temannya Coach Indra Syafri. Nah, jadi waktu itu Indra Syafri juga lagi ada schedule untuk datang ke Aceh ketemu sama Martinez Ronaldo. Waktu itu Coach ingin mungkin mau Awalnya lihat mau keadaannya Martinez. Martinez. Awalnya mau lihat Martinez Ronaldo, pengen tahu kenapa kisahnya Martinez bisa selamat dari tsunami, memakai baju Portugal ya waktu itu. Dan di saat itu juga ada pertandingan, kebetulan ada pertandingan Persiraja. Jadi Coach Maman Suryaman mengundang Indra Syafri untuk nonton Persiraja Aceh. Di saat nonton itu, alhamdulillah kebetulan Indra Syafri terpincut sama Hamdi sama Hendra Sandi waktu itu. Makanya itu awal mula Hamdi dan Sandi bisa masuk ke timnas, bisa bermain sepak bola sampai sekarang. Itu saat itu Persiraja laga persahabatan. IPL waktu itu. Oh, IPL, Liga IPL, resmi. Liga resmi Masih ingat IPL. nggak sih siapa lawan saat itu? Oh, itu kurang tahu, Bang. Itu Hamdi masih muda sekali ya? Masih muda, habis kelas 3 SMA kalau nggak salah. Masih SMA. Apa baru lulus SMA kalau nggak salah. Nah, setelah pertemuan di pertandingan itu Hamdi Indra Syafri turun nggak dari tribun? Jumpa habis itu? Atau- turun kita salaman, sempat fotoan juga. Habis itu dari asistennya Coach Indra Syafri waktu itu minta nomor HP Hamdi sama Hendra Sandi. Udah tahu saat itu sedang dipantau? Ada dibilang sama? nggak tahu. Coach Maman nggak bilang juga? Nggak bilang juga, sama sekali nggak bilang. Mungkin Sengaja surprise juga. mungkin biar Kalau dibilang mungkin lebih terbebani, tertekan. jadinya terbebani mungkin. Nah, makanya mungkin rezeki juga dari situ. Karena kan anak Aceh yang di timnas U19 lah, U16 pertamanya gitu. Pertama kan Handi sama Sandi. Nah, Sedangkan Koli kan terbang berikutnya. kalau dia ambilnya di PSSB Biren waktu itu, PSSB Biren. waktu main di Jakarta kalau nggak Di salah. Jakarta. Terus kemarin ya ayah angkat kalian lah, Indra Syafri sempat kena hantam luar biasa sama netizen. Soal versus Sintayong lah, Sintayong. bahasa kasarnya kayak gitu.
kalian tuh sempat ngerasa sedih nggak sih, atau sempat saling sharing nggak sih sama teman-teman kan itu? Kalau sharing sama teman-teman mungkin nggak, cuman Nggak. kalau mengalami perasaan yang sama mungkin ya. Iya. Karena kita juga ikut sedih juga kan, karena ya namanya juga salah paham ya. Iya, salah Maksudnya jangan dilihat dari Jangan diadu-adu gitu. jangan makin diadu, mending dileraikan lah. Maksudnya kita ambil yang positifnya aja. Mungkin cuma salah paham aja. Karena kan sering kalau di Indonesia ini kan karena salah paham udah dibesar-besarkan makin besar masalahnya. Coba kalau misalnya kesalahpahaman terus diperbaiki aja, ini duduk dengan kepala dingin, pasti akan mereda. Makanya sekarang alhamdulillah Kan udah bersatu lagi. Cuman ya makanya gitu, netizen mungkin lebih mikirnya ada apa-apa langsung heboh, ada apa-apa langsung heboh. Jadi kalau mikirnya tetap positif, ya pasti baliknya juga positif ke kita. Terus nih ini sekarang kan pelatihnya Sintayong, itu orang Korea fisik keras gitu. Fisik pasti. Sedangkan di era dulu Hamdi kan Di itu Milan mungkin lebih ke taktik. lebih ke taktikal gitu. Terus kalau di Indra Safri lebih ke ball position, penguasaan ball position, bola ya. gitu. Hamdi sendiri bagaimana sih melihat prospek timnas kita yang udah jadi rahasia umum siapapun gitu? Biasanya kita kan 70 menit ke bawah, hanya itu 65 menit. Bagus nggak sih dengan ada Sintayong menurut Kalau menurut Ramdi sangat bagus ya, karena di mana-mana emang aspek pertama yang paling bagus untuk ditingkatkan itu adalah fisik. Karena kalau misalnya udah ada fisik, untuk mendapatkan taktik itu pasti lebih mudah daripada taktik dulu baru fisik. Karena kan kalau misalnya bagus taktik nggak ada fisik sama aja bang. Mendingan fisik dulu ditingkatkan, bisa bermain, bisa berlari sampai 90 menit, jadi taktik bakal jalan. Jadi skill pemain pun akan bagus kalau misalnya ada fisik yang mumpuni. Maka menurut Amdi dengan kedatangan Sintayong, dengan pola latihan yang mungkin bisa dikatakan sangat berat ya, tapi Hamdi salut. Maksudnya PSSI mungkin udah mulai serius sekarang untuk bisa membangkitkan sepak bola Indonesia. Karena kita lihat juga di beberapa pertandingan uji coba yang dilakukan U19 kalau nggak salah, saya lihat sangat kuat ya untuk fisiknya dari menit pertama sampai menit 90. Mungkin menit 80 ke atas udah mulai loyo mungkin karena kecapean latihan. Iya, Tapi pasti. Kalau pasti kecapean latihan. Cuman Tapi nggak kedodoran kali lah kita tapi kalau kita lihat progresnya sangat bagus. Berarti secara umum dalam pandangan Hamdi baik dan melihat progres yang positif. Iya, positif. Gitu. Terus Hamdi ini soal apa ya, soal ringan nih. Hamdi sendiri kalau ada nggak klub-klub favorit gitu? Klub di Indonesia, di luar? Di luar dulu. Di luar negeri. Sebenarnya kalau sekarang udah agak bingung, nggak terlalu ini lagi. Cuman kalau sebelumnya saya emang suka Real Madrid. Nah, karena ada Ronaldo dalamnya juga. Kalau pemain berarti idolanya Ronaldo. Idolanya pasti Ronaldo, tetap Ronaldo dari dulu. Dari dulu Ronaldo. Kalau klubnya dulu emang benar-benar suka sama Real Madrid, tapi di saat nggak ada lagi Ronaldo mungkin kayak udah beda gitu. Real Madrid kayak kehilangan seseorang bintang ya. Tapi di saat di Juventus juga Hamdi kurang menarik karena liganya juga kurang menarik. Terus di Juventus juga kayak nggak terlalu menyerang mainnya, kayak lebih ke tempo ya, maksudnya lebih slow mainnya. Kalau di Real Madrid kan counter attack lebih banyak kan, maksudnya dapat bola langsung ke Ronaldo. Kalau di Juventus kayak lama gitu ininya. Habis itu liganya juga nggak terlalu ini. Jadi kalau ditanya timnya mungkin Real Madrid, tetap masih Real Madrid kalau pemainnya Cristiano Ronaldo. Oke, mengidolakan Ronaldo ya, Hamdi punya speed, Ronaldo punya speed gitu kan segala macam. Hamdi sendiri selain soal kecepatan, soal dribbling itu, apa yang Hamdi merasa masih kurang terhadap diri sendiri yang secara teknik harus lebih banyak Hamdi perbaiki, entah itu finishing atau apa gitu? Kalau Hamdi sendiri, kalau untuk teknik mungkin dari segi shooting ya, shooting ke gawang, mungkin dari akurasi mungkin dari luar kotak penalti yang masih kurang untuk Hamdi, dengan kaki kiri maupun kaki kanan masih kurang. Karena kalau misalnya dari speed, dari ngumpan, crossing mungkin alhamdulillah Hamdi sendiri udah yakin udah bisa sepenuhnya untuk menguasainya. Cuman dari shooting dengan kaki kiri maupun kaki kanan dari beberapa laga terakhir ini masih melambung jauh ke atas. Jadi mungkin kekurangan Hamdi di shooting dan finishing. Tapi kalau coach Henry Susilo di Persija sendiri ada suruh push itu terus nggak? Kalau di sini nggak ditekan, nggak terlalu tekan. Cuman lebih ke penetrasi. Lebih ke kalau coach Henry sendiri bilang kalau misalnya
kalian kurang, kalian bisa nambah sendiri. Jadi apa yang kalian kurang itu kalian bisa tahu sendiri. Jadi nggak mesti pelatih, karena nggak bisa kalau misalnya pelatih harus fokus sama satu orang tuh nggak bisa. Jadi misalnya kalian kurang nih, makanya pelatih bikin latihan sore sekali, kalian bisa nambah untuk pagi. Jadi apa yang kalian kurang kalian bisa nambahin, karena tidak bisa kita dalam waktu 1 jam lebih itu kita harus individual, kita latihan individual, karena kita harus ngimbangin dengan taktik juga. Nah, makanya kalau coach Henry ini sendiri nggak terlalu tertekan juga, karena dia benar-benar percaya sama pemainnya. Kalau misalnya pemain A nggak bisa syuting, mungkin ada pemain B yang bisa syuting, jadi bisa saling melengkapi. Nah, makanya coach Henry ini benar-benar percaya sama pemain. Coach Henry kan intinya satu, mau kerja aja. Ya benar, mau kerja, kejar bola, udah aman. Udah aman. Oke, kita geser sedikit. Selamat baru saja menjadi seorang sarjana gitu, dan kabarnya kumlot juga. Alhamdulillah. Ceritain sedikit saja perjalanan akademik Hamdi, dan seberapa penting pendidikan meskipun kita menjadi seorang atlet. Awalnya Hamdi masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta itu di saat Hamdi bisa menjuarai Piala AFF 2019 di Sidoarjo waktu itu, dan alhamdulillah dapat beasiswa dari SSI maupun UNY, bisa masuk untuk kuliah di universitas tersebut. Jadi di saat 2013 bisa juara, 2014-nya langsung masuk ke UNY untuk mengikuti studi di situ. Kenapa penting? Karena di Indonesia ini sangat penting, apalagi ilmu dalam mengimbangi lah antara sepak bola dan pendidikan. Karena apalagi Hamdi jurusannya keolahragaan, jadi Hamdi bisa lebih tahu apa itu sepak bola dan maupun olahraga tersendiri. Jadi Hamdi bisa lebih mengetahui apa sih olahraga itu, apa sih sepak bola itu. Jadi kalau misalnya kita lebih paham dengan sepak bola, jadi kita bisa meningkatkan kualitas kita juga di dalam kehidupan maupun di dalam permainan sepak bola. Jadi mungkin lebih baik untuk mengimbangin antara sepak bola dan pendidikan, karena di saat nanti misalnya main bola tidak ada lagi, pendidikan ini yang paling nomor 1. Yang akan bantulah. Yang akan bantu. Terus karir oke, pendidikan sudah aman gitu. Ini juga sudah mulai bisnis nih. Salah satu bisnis yang Hamdi tekuni itu adalah sneaker atau sepatu lah. Sepatu. Nah, teman-teman bagi yang mau order nih sneaker, benar. Masuk barang tuh kan. Ada nih sneaker Aceh. Sneakers Aceh ID. Sneaker Aceh.id. Nah, teman-teman nih bisa ambil nih barang-barang ya, apa sepatu-sepatu yang pilihan teman-teman nih dimanapun berada, siap ongkir kemana. Ada Adidas, pokoknya banyak lah. Bisa langsung follow aja Instagramnya. Follow aja Instagramnya teman-teman. Siapa tahu tahun depan kan udah jadi sponsor di podcast ini kan. Amin. Terus ini nih, apa yang membuat Hamdi pada akhirnya bergelut di bidang bisnis? Adakah darah dagang dari orang tua barangkali? Ya pasti ada. Kalau misalnya kan orang tua di Sigli jualan juga, Hamdi juga pengen ini ikut bantu juga, sama ingin belajar juga lah, belajar dulu pelan-pelan. Orang tua jualan apa? Kebetulan alhamdulillah jualan emas. Sedap, jualan emas. Jadi Hamdi pelan-pelan dulu jualan sepatu, karena kan Hamdi mikirnya sama satu bidang lah, maksudnya sama-sama olahraga, fashion, sport gitu. Jadi Hamdi belajar dulu, dan alhamdulillah dulu sempat juga kaos, baju gitu. Cuman mungkin pemasukan keuntungannya sedikit. Mungkin kalau sepatu bisa lebih banyak begaduh. Kalau sepatu bisa lebih banyak dan masuk ke kategori Hamdi sendiri juga kan. Kalau misalnya nggak ada beli, Hamdi pakai sendiri. Jadi Hamdi tipe-tipe sneakers yang suka. Sneakers. Mungkin inilah dua pertanyaan penutup gitu. Hal yang sangat pribadi sekali gitu. Kenapa pada akhirnya memilih menikah muda di saat karir masih sedang mekar, menuju mekar lah saat itu? Kalau menurut Hamdi sendiri biar nggak terbebani pikiran aja. Jadi kalau misalnya kita masih lajang waktu itu, Hamdi mikirnya kayak terlalu banyak main-mainnya mungkin. Apalagi waktu itu godaannya dunia, apalagi pemain sepak bola kan abang tahu sendiri, mungkin godaannya banyak, apalagi di masa media sosial gini, Instagram. Jadi mungkin alangkah baiknya di saat ada yang serius sama kita, kenapa enggak kita juga serius sama dia. Nah, jadi
pikiran yang terbebani dua itu bisa menjadi satu. Jadi di saat kita udah nikah, mungkin Hamdi bisa lebih memantapkan Fokus. diri untuk fokus, benar-benar fokus untuk bermain sepak bola. Jadi Hamdi mikirnya, kenapa enggak Hamdi nikah muda? Umur berapa kemarin nikah? Kalau nggak salah 21 apa 22 gitu. Gitu. Nah, Hamdi mikir mungkin dengan nikah muda karir Hamdi bisa lebih baik karena doa dari seorang istri juga kan, doa istri, doa ibu, doa anak bisa mendatangkan keberkahan bagi suaminya yang bekerja. Pemain Aceh nikah muda nih teman-teman. Selain Hamdi, Zulfiandi juga nikah muda. Mungkin Anda tertarik? Terus, ini agak deep lah, agak heart to heart gitu. Istri Hamdi kan di awalnya kan berbeda keyakinan dengan Hamdi. Pada akhirnya itu beliau memilih menjadi mualaf gitu. Berat tidak sih prosesnya saat itu atau dari awal sudah yakin? Berat banget, berat. Karena apalagi jangankan dari kita minta restu sama orang tua Hamdi sama orang tua dia, Hamdi sendiri sama istri pun waktu itu berat untuk menjalaninya karena emang dari awal kita menjalanin nggak untuk serius untuk ke tahap awalnya karena kita kan awalnya dikenalin sama temennya Hamdi dulu, dikenalin sama Dinan Jafir, ada pemain timnas juga dulu dikenalin. Habis itu Ini sekarang di mana? sekarang masih cedera. Oke, lanjut sekarang lagi. kuliah juga. Terus Hamdi ngejalanin, cuman nggak mikir sampai serius ke dalam tahap selanjutnya kan emang beda keyakinan. Jadi kita ngejalanin kayak biasa aja, saling WhatsApp aja, bertukar kabar aja kan. Karena nggak sama sekali nggak pernah mikir kalau misalnya kita tuh bisa sampai nikah. Cuman mungkin nggak tahu ya jalan yang dikasih sama Allah Jodoh. mungkin jodoh ya. Mungkin karena Hamdi mungkin setiap hari kasih contoh yang baik buat dia, misalnya salat 5 waktu. Mungkin dia nggak tahu kayak tertarik gitu. Ya selain Tertarik faktor untuk- memang jalan hidayah ya. Selain habis itu kayak tertarik, dia pengen belajar Islam. Jadi sebelum Hamdi ajarin Islam, dia sendiri udah mengikuti apa itu Islam. Jadi dari situ mungkin dia tuh bilang, saya senang lihat kamu, bilang. Saya senang lihat kepribadian kamu. Gimana? Saya juga ada niat untuk masuk Islam, tapi saya nggak bisa kalau misalnya nggak ada yang bimbing saya. Saya takut saya salah arah. Apa mau kamu yang bimbing saya? Saya bilang gitu. Jadi itu udah di saat udah ngomong serius. Itu udah serius. Itu di saat udah ngomong serius, udah ngejalanin, walaupun kita mikirnya nggak pernah sampai ke situ, tapi nggak tahu mungkin jalan takdir sama Allah kok bisa sampai dia ngomong begitu. Jadi Hamdi itu kayak udah ada nih, mungkin udah saatnya, udah takdirnya kan. Maksudnya dari sebelumnya Hamdi ngejalanin di Banda Aceh, di Aceh lah kan, nggak ada yang serius gitu ngomongnya. Jadi Hamdi mikirnya mungkin ini jalan yang Allah kasih. Jadi Hamdi nggak lama-lama waktu itu prosesnya. Sampai waktu itu Hamdi langsung nikah di Bali sana. Jadi dari memperyakinkan orang tua dia nggak terlalu sulit untuk memperyakinkan keluarga Hamdi. itu sangat sulit. maksudnya. Misalnya kan adat ya, adat. adat itu paling susah. Cuman karena Hamdi yakin, karena Hamdi bilang, Hamdi yakin dengan pilihan Hamdi. Hamdi yang bakal jalanin. Hamdi nggak bakal nyusahin keluarga. Hamdi bilang gitu, nggak bakal nyusahin keluarga apapun itu. Berat emang waktu itu bang, berat banget. Ayah sama mama bilang apa sih? Pas itu. Sebenarnya ayah mama sulit untuk melepaskan karena beda keyakinan. Cuma Hamdi bilang, Apalagi juga di usia sangat rentan. Udah. terus Hamdi bilang, mungkin ini jalan mak dari Allah. Kita mau bilang apa? Bilang gitu aja. Dia bilang, iya sih. Kalau misalnya takdir, ya jodoh ya. Takdir dari Allah, jodoh, kita harus bilang apa? Nah, makanya buktinya dari sekarang alhamdulillah harmonis ya. Udah pindah-pindah dari tinggal Jogja, pernah tinggal di Bali, pernah tinggal di Aceh, pernah juga alhamdulillah harmonis, nggak ada masalah apa-apa. Jadi mungkin ya indah banget lah kalau misalnya kita ngejalanin sama-sama gitu, indah banget. Nah, kita doakan mudah-mudahan terus samawa teman-teman. Amin, amin, Allah. Punya buah hati yang lucu-lucu, baik, soleh-solehah. Amin. Nah, terkait itu ada segmen khusus nanti ya teman-teman, kita akan ngobrol dengan istri Hamdi. Terakhir, harapan Hamdi terhadap kemungkinan ke timnas, Persiraja dan karir. Untuk Persiraja pertama, terima kasih banyak udah menerima saya kembali di tim ini. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Pres, kepada Pak Sekung, kepada semuanya pemain, pelatih yang udah percaya banget sama Hamdi. Hamdi nggak merasa di saat Hamdi lagi mungkin Karina udah mau jatuh ya, Hamdi balik ke Persiraja bisa Up lagi. setenar gini lagi. Alhamdulillah, makasih banyak untuk semuanya yang udah dukung Hamdi, dan mudah-mudahan karir Hamdi bisa
Persiraja ini bisa untuk Hamdi bisa masuk lagi ke timnas senior. Mohon dukungannya untuk semuanya dan untuk masyarakat Aceh. Ya mungkin ini Liga 1 udah mulai bergulir lagi, mohon doanya untuk kami semuanya. Walaupun nggak bisa nonton secara langsung, mudah-mudahan bisa menyampaikan doa langsung kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik untuk tim yang dibanggakan di Aceh ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, waktu pula lah yang pada akhirnya menyudahi bincang bola kita hari ini. Masih ada kesempatan lainnya juga dengan Hamdi dan siapapun pemain-pemain di Indonesia. Nah, apa yang kami sampaikan kiranya ada manfaat yang dapat teman-teman ambil, dan bagi Anda yang merasa apa yang kami sampaikan itu ya menginspirasi, menambah khazanah pembendaharaan pengetahuan tentang sepak bola di Indonesia, jangan lupa tekan like, komen, don't forget subscribe. Tapi kita juga fair, jika Anda merasa banyak tanda kutipnya, dengan terhormat boleh tekan tombol dislike teman-teman. Hamdi, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak. Sehat terus, amin, sukses terus. Yang paling penting terhindar dari cedera-cedera parah. Karena kalau nggak cedera nggak mungkin, pasti sedikit lecet pasti ada kan. Tapi terhindar dari cedera-cedera parah dan bisa memberikan yang terbaik teman-teman. Pada akhirnya Miftahul Hamdi undur diri, Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.